Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini kami kelompok 10 akan membahas tentang audit terhadap siklus produksi, pengujian substantif saldo akun sediaan. Simak dengan baik ya. Yang pertama, deskripsi sediaan. Sediaan merupakan unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk dijual kembali dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Di dalam perusahaan dagang, sediaan terutama terdiri dari sediaan barang dagangan. Dalam perusahaan manufaktur, sediaan terdiri dari sediaan bahan baku dan bahan penolong, sediaan produk dalam proses, sediaan produk jadi, sediaan suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Sediaan umumnya mendapat perhatian yang lebih besar dari auditor di dalam auditnya karena berbagai alasan berikut. 1. Umumnya sediaan merupakan komponen aktiva lancar yang jumlahnya cukup material dan merupakan objek manipulasi serta tempat terjadinya kesalahan-kesalahan besar. Yang kedua, penentuan besarnya nilai sediaan secara langsung mempengaruhi kos barang yang dijual, sehingga berpengaruh juga terhadap perhitungan laba tahun yang bersangkutan. 3. Verifikasi kuantitas. Kondisi dan nilai sediaan merupakan tugas yang lebih kompleks dan sulit dibandingkan dengan verifikasi sebagian besar unsur laporan keuangan yang lain. 4. Seringkali sediaan disimpan di berbagai tempat sehingga menyulitkan pengawasan dan perhitungan fisiknya. 5. Adanya berbagai macam sediaan menimbulkan kesulitan bagi auditor dalam melaksanakan auditnya. Selanjutnya, PABU, prinsip akuntansi berterima umum sediaan. 1. Laporan keuangan harus menjelaskan bahwa sediaan dinilai dengan low cost or market dan harus menyebutkan metode yang digunakan dalam menentukan kos sediaan. 2. Jika sediaan dinyatakan pada kosnya, nilai pasarnya pada tanggal neraca harus dicantumkan dalam tanda kurung. Dan jika sediaan diturunkan nilainya pada harga pasarnya, kosnya harus dicantumkan dalam tanda kurung. Kos pengganti kini harus dicantumkan dalam laporan keuangan untuk sediaan yang kosnya ditentukan berdasarkan metode masuk terakhir keluar pertama. 3. Akibat perubahan metode penilaian sediaan terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit harus dijelaskan dalam laporan keuangan dan auditor harus menyatakan perkecualian mengenai konsistensi penerapan PSAK. 4. Penjelasan yang lengkap harus dibuat dalam laporan keuangan jika sediaan digadaikan sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien. 5. Jika jumlahnya material, sediaan dalam perusahaan manufaktur harus dikelompokkan menurut kelompok utama berikut ini: sediaan produk jadi, sediaan dalam proses, dan sediaan bahan baku. Penyajian kelompok sediaan tersebut dalam neraca berdasarkan urutan likuiditasnya. 6. Perjanjian pembelian harus dijelaskan dalam laporan keuangan jika jumlahnya material atau bersifat luar biasa. 7. Cadangan untuk menghadapi kemungkinan turunnya harga sediaan setelah tanggal neraca harus dibentuk dengan menyisihkan sebagian laba yang ditahan. Cadangan ini tidak boleh dikurangkan dari sediaan, namun harus disajikan sebagai pengurang akun laba ditahan. Selanjutnya, tujuan pengujian substantif terhadap sediaan. Tujuan yang pertama
memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Caranya, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo sediaan yang dicantumkan di neraca dengan saldo sediaan di buku besar dan selanjutnya ke jurnal pembelian atau register BKK. 2. Membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Prosedur yang digunakan adalah prosedur analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan sediaan, pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan, pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan, dan konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar. 3. Membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan dalam neraca. Prosedur yang digunakan: 1. Prosedur analitik. 2. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan sediaan. 3. Pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan. 4. Pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan. Dan yang terakhir, konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar. Tujuan yang keempat, memberikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang dicantumkan di neraca. Prosedur yang digunakan: 1. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan sediaan. 2. Pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan. 3. Konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar. Yang terakhir, pemeriksaan perjanjian konsinyasi. Tujuan yang kelima, membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan dalam neraca. Prosedur yang digunakan: pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan sediaan, pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan, permintaan informasi mengenai metode penilaian sediaan yang digunakan oleh klien, kemudian pemeriksaan kesesuaian kos persatuan sediaan dengan GAAP. Selanjutnya, pemeriksaan catatan pendukung yang berkaitan dengan data kos persatuan sediaan. Kemudian, pelaksanaan gross profit test. Dan yang terakhir, meminta surat representasi sediaan dari klien. Tujuan yang keenam, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Prosedur auditnya: 1. Pemeriksaan terhadap perjanjian konsinyasi. 2. Pemeriksaan penggolongan sediaan dalam neraca. Yang ketiga, pemeriksaan pengungkapan sediaan di neraca. Prosedur tersebut kemudian dirangkum ke dalam program audit pengujian substantif saldo sediaan. Untuk penjelasan secara rinci akan diuraikan di bawah ini. Prosedur audit awal. 1. Lakukan prosedur audit awal berikut ini. A. Usut saldo sediaan yang tercantum di neraca ke saldo akun sediaan yang bersangkutan di buku besar. Auditor mengusut ke buku besar berikut. 1. Sediaan bahan baku. Menampung transaksi pembelian bahan baku, retur pembelian, transaksi pemakaian bahan baku, retur bahan baku ke gudang, dan adjustment hasil perhitungan fisik sediaan. Yang kedua, sediaan produk dalam proses. Mencatat kos produk dalam proses pada tanggal neraca. 3. Sediaan produk jadi. Mencatat kos produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke gudang, kos produk jadi yang dikirim ke pembeli, dan adjustment hasil perhitungan fisik sediaan. Yang keempat, sediaan bahan habis pakai pabrik, yaitu mencatat transaksi pembelian dan pemakaian bahan habis pakai pabrik serta adjustment hasil perhitungan fisik sediaan. B.
hitung kembali saldo akun sediaan di buku besar. Caranya adalah dengan menambah saldo awal dengan jumlah pendebitan dan menguranginya dengan jumlah pengkreditan tiap akun kontrol. C. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun sediaan di dalam jurnal yang bersangkutan. Pendebitan diusut ke jurnal pembelian atau jurnal pengeluaran kas, dan pengkreditan diusut ke jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal umum untuk memperoleh keyakinan bahwa mutasi penambahan dan pengurangan sediaan berasal dari jurnal-jurnal yang bersangkutan. D. Usut saldo awal akun sediaan ke kertas kerja tahun yang lalu. Kertas kerja tahun yang lalu menyediakan informasi yang valid tentang saldo awal sediaan. E. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu sediaan dengan akun kontrol sediaan yang bersangkutan di buku besar. Saldo akun kontrol sediaan di dalam akun buku besar tersebut kemudian dicocokkan dengan jumlah saldo-saldo akun pembantu sediaan yang bersangkutan untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi klien yang bersangkutan dengan sediaan dapat dipercaya ketelitiannya. Prosedur selanjutnya adalah prosedur analitik. 2. Lakukan prosedur analitik berikut ini. Auditor menghitung berbagai rasio yang bersangkutan dengan sediaan. Adapun rasio-rasio tersebut sebagai berikut. 1. Rasio tingkat perputaran sediaan. 1. Sediaan produk jadi. Kos produk dijual dibagi prorata saldo sediaan produk jadi. 2. Sediaan produk dalam proses. Kos produksi dibagi prorata saldo sediaan produk dalam proses. 3. Sediaan bahan baku. Biaya bahan baku dibagi prorata saldo sediaan dalam buku besar. 4. Sediaan barang dagangan. Kos produk dijual dibagi prorata saldo sediaan barang dagangan. Kemudian ratio sediaan dengan aktiva lancar. Sediaan dibagi aktiva lancar. Selanjutnya yang ketiga, ratio laba bruto dengan hasil penjualan. Laba bruto dibagi hasil penjualan bersih. Pengujian transaksi rinci. 3. Lakukan pengujian transaksi rinci. A. Periksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun sediaan ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Prosedur ini dimulai oleh auditor dari buku pembantu sediaan dengan mengambil dua jenis sampel. Yang pertama, sampel akun sediaan yang akan diperiksa. Yang kedua, sampel transaksi yang akan dicatat dalam akun sediaan pilihan. Pada langkah ini, auditor melakukan prosedur berikut. 1. Periksa pendebitan akun sediaan ke dokumen pendukung seperti BKK, faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. Auditor mengambil sampel transaksi yang dicatat di sebelah debit akun sediaan terpilih dalam sampel. Kemudian melakukan prosedur audit berikut. A. Mengambil sampel dari arsip klien, BKK, beserta dokumen pendukungnya, seperti faktur pembelian, laporan pengiriman barang, dan surat order penjualan. B. Memeriksa kelengkapan dokumen yang mendukung BKK. C. Memeriksa kesesuaian dana yang tercantum dalam BKK dan dokumen pendukungnya. D. Memeriksa kebenaran data yang diposting ke dalam akun sediaan berdasarkan BKK. E. Memastikan bahwa semua BKK yang disampel telah dicatat di sebelah debit akun sediaan. 2. Periksa pengkreditan akun sediaan ke dokumen pendukung seperti faktur penjualan, laporan pengiriman barang, bukti pemakaian barang gudang, dan memo debit. Auditor mengambil sampel transaksi yang dicatat di sebelah kredit akun sediaan yang terpilih dalam sampel, kemudian melakukan prosedur berikut. 1. Mengambil sampel dari arsip klien, faktur penjualan, bukti pemakaian barang gudang, dan memo debit beserta dokumen pendukungnya, seperti surat permintaan barang dan laporan pengiriman barang. 2.
memeriksa kelengkapan dokumen yang mendukung faktur penjualan, surat pemakaian barang gudang, dan memo debit. 3. Memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam faktur penjualan, surat pemakaian barang gudang, dan memo debit dan dokumen pendukungnya. 4. Memeriksa kebenaran data yang diposting ke dalam akun sediaan berdasarkan faktur penjualan, surat pemakaian barang gudang, dan memo debit. 5. Memastikan bahwa semua faktur penjualan, surat pemakaian barang gudang, dan memo debit yang disampel telah dicatat di sebelah kredit akun sediaan. B. Pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Verifikasi ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah klien menggunakan pisah batas yang konsisten dalam memperhitungkan transaksi pembelian, penjualan, dan pemakaian sediaan yang termasuk dalam tahun yang diaudit dibanding dengan tahun sebelumnya. Jika klien tidak konsisten dalam cut-off, maka transaksi pembelian, penjualan, dan pemakaian sediaan yang seharusnya diakui sebagai pendapatan atau biaya dalam tahun berikutnya dicatat oleh klien sebagai pendapatan atau biaya tahun yang diaudit. Di pihak lain, transaksi pembelian, penjualan, dan pemakaian dalam tahun yang diaudit dapat diakui oleh klien sebagai pendapatan atau biaya tahun berikutnya. Dengan demikian, jika klien tidak konsisten dalam hal cut-off, perhitungan laba rugi tahun yang diaudit akan terpengaruh secara langsung. Yang dilakukan auditor pada tahap ini adalah 1. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Dilakukan auditor dengan cara memilih transaksi pembelian yang dicatat dalam jurnal pembelian atau register PKK di minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Dalam jurnal ini, kemudian auditor memeriksa dokumen sumber berupa BKK beserta dokumen pendukungnya, seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Informasi yang diperlukan auditor untuk menguji ketepatan pisah batas adalah A. Syarat pembelian, seperti FOB shipping point ataupun FOB destination yang diperoleh dari SOP. B. Tanggal penerimaan barang, diperoleh dari LPB. C. Tanggal pencatatan ke dalam catatan akuntansi, diperoleh dari jurnal pembelian atau register BKK. 2. Periksa dokumen yang mendukung berkurangnya sediaan karena transaksi penjualan atau pemakaian sendiri dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Dilakukan dengan cara memilih transaksi penjualan yang dicatat di dalam jurnal penjualan di minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Dari jurnal, kemudian auditor memeriksa dokumen sumber faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya, seperti surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat. Informasi yang diperlukan untuk menguji ketepatan pisah batas adalah A. Syarat pembelian, seperti FOB shipping point ataupun FOB destination yang diperoleh dari SOP. B. Tanggal pengiriman barang yang diperoleh dari LPB. C. Tanggal pencatatan ke dalam catatan akuntansi yang diperoleh dari jurnal penjualan. Pengujian terhadap saldo akun rinci. 4. Lakukan pengujian terhadap saldo akun rinci. A. Pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan. Prosedur audit dalam melaksanakan pengamatan yaitu 1. Periksa instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik sediaan. Instruksi ini sebaiknya disusun bersama antara klien dengan auditor agar tujuan keakuratan dapat terpenuhi. 2. Lakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan yang dilakukan klien. Kegiatan yang dilakukan auditor pada langkah ini adalah A. Melakukan hitung uji penghitungan fisik yang dilakukan oleh klien. B. Melakukan compilation test, yaitu pengujian penyalinan data di dalam kartu penghitungan fisik ke dalam daftar hasil penghitungan fisik. C. Melakukan pricing test,
yaitu pengujian pencantuman kos persatuan setiap jenis sediaan yang dicantumkan di dalam daftar hasil penghitungan fisik dan perkalian kos persatuan tersebut dengan kuantitas hasil penghitungan fisik sediaan. D. Melakukan adjustment test, yaitu pengujian adjustment yang dilakukan oleh klien terhadap data sediaan di dalam kartu sediaan atas dasar data yang tercantum di dalam daftar hasil penghitungan fisik. B. Kirimkan surat konfirmasi sediaan yang disimpan di gudang klien. Ada kalanya klien memiliki sediaan yang disimpan di gudang luar di bawah wewenang penyimpanan perusahaan lain. Untuk itu, auditor perlu mengirimkan surat konfirmasi kepada perusahaan yang menyimpan sediaan tersebut. Prosedur audit ini ditujukan untuk membuktikan asersi 1. Keberadaan atau keterjadian 2. Kelengkapan 3. Hak kepemilikan. Sediaan yang dicantumkan di neraca perlu diverifikasi hak kepemilikannya, karena ada kalanya di gudang klien terdapat sediaan yang merupakan barang titipan milik perusahaan lain atau terdapat sediaan klien yang dititipkan kepada perusahaan lain sebagai barang konsinyasi, atau sediaan klien yang dicantumkan di neraca telah digadaikan dalam penarikan utang. Untuk memverifikasi hak kepemilikan tersebut, auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung pemerolehan sediaan, meminta informasi dari klien mengenai barang titipan milik perusahaan lain yang ada di tangan klien, dan barang konsinyasi klien pada perusahaan lain, serta meminta informasi dari klien mengenai sediaan yang dijaminkan dalam penarikan utang. C. Mintalah informasi mengenai barang-barang klien yang dijual secara konsinyasi dan barang-barang titipan yang ada di tangan klien. Caranya adalah dengan melakukan wawancara dengan manajer bagian pemasaran dan memeriksa arsip korespondensi antara klien dengan perusahaan yang menitipkan barang kepada klien dari perusahaan yang dititipi barang oleh klien. Laporan penjualan bisa menjadi sumber informasi penting untuk mengetahui sediaan klien yang berada di tangan perusahaan lain. Kopi laporan penjualan barang titipan merupakan sumber informasi untuk mengetahui sediaan yang ada di tangan klien, namun bukan merupakan milik klien. D. Mintalah informasi mengenai sediaan yang dijadikan jaminan penarikan utang. Informasi bisa diperoleh dari hasil wawancara dengan manajer keuangan dan mereview jabatan konfirmasi dari bank. E. Lakukan pengujian terhadap penilaian sediaan. Menurut Pabu, sediaan harus disajikan di neraca sebesar nilainya yang lebih rendah di antara harga pasar dan kosnya pada tanggal neraca. Oleh karena itu, pengujian terhadap penilaian sediaan dimaksudkan untuk menilai kewajaran penentuan nilai pasar dan kos sediaan pada tanggal neraca. F. Mintalah informasi mengenai metode penilaian sediaan yang digunakan oleh klien. Sesuai Pabu, sediaan disajikan di neraca sebesar nilainya pada tanggal neraca. Terdapat 3 metode penilaian sediaan. Yang pertama adalah metode harga pasar, yang kedua metode cost historis, yang ketiga lower cost or market. Auditor harus meminta informasi mengenai metode penilaian persediaan yang digunakan klien dan juga menilai apakah metode tersebut cocok dengan kondisi sediaannya. G. Periksa kesesuaian kos persatuan sediaan dengan GAAP. Pabu mengharuskan jika sediaan dinyatakan pada kosnya, nilai pasarnya pada tanggal neraca harus dicantumkan di dalam tanda kurung, dan jika sediaan diturunkan nilainya pada harga pasarnya, kosnya harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Auditor perlu informasi mengenai metode penentuan kesediaan yang digunakan klien dan menilai apakah metode penentuan kos tersebut sudah sesuai Pabu. Metode penilaian kos sediaan sesuai Pabu adalah identifikasi khusus, kos rata-rata, FIFO, dan LIFO. H. Periksa catatan pendukung yang bersangkutan dengan data kos sediaan. Untuk
sediaan bahan baku, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Data kos persatuan dapat diverifikasi oleh auditor dengan memeriksa kartu sediaan yang bersangkutan. Untuk sediaan produk dalam proses dan produk jadi, data kos persatuan dapat diverifikasi auditor dengan memeriksa kartu sediaan dan kartu kos produk yang bersangkutan sanan atau kelaporan kos produksi atau proses. I. Bandingkan laba bruto tahun yang diaudit dengan laba bruto tahun sebelumnya. Perbandingan laba bruto tahun yang diaudit dengan laba bruto tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk menilai kewajaran nilai sediaan barang dagangan dengan menggunakan metode laba bruto. Misalnya, rata-rata presentasi laba bruto yang tahun lalu 30%. Jika diketahui sediaan awal tahun yang diaudit sebesar 60 juta, pembelian dalam tahun yang diaudit sebesar 200 juta rupiah, dan hasil penjualan dalam tahun tersebut sebesar 280 juta rupiah, maka sediaan barang dagangan pada akhir tahun dapat diperkirakan sebagai berikut. Untuk sediaan awal terdapat pada soal sebesar 60 juta rupiah. Pembelian pada kosnya sebesar 200 juta rupiah dikurangi menjadi barang tersedia untuk dijual sebesar 260 juta rupiah. Hasil penjualan pada harga pasar terdapat pada soal sebesar 280 juta rupiah dikurangi laba bruto 30% dikali 280 juta rupiah menjadi 84 juta rupiah, hingga hasilnya menjadi hasil penjualan pada kosnya besar 196 juta rupiah. Sedangkan taksiran sediaan akhir pada kosnya diperoleh dari barang tersedia untuk dijual dikurangi hasil penjualan pada kosnya sebesar 64 juta rupiah. Angka taksiran sediaan akhir tersebut kemudian dibandingkan dengan angka sediaan yang dicantumkan oleh klien di neracanya untuk menilai kewajaran penilaiannya. J. Lakukan pengamatan terhadap umur sediaan yang rusak. Sediaan yang rusak akan mengurangi nilai sediaan yang disajikan di neraca. Oleh karena itu, pada waktu melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan klien, auditor perlu melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik sediaan. K. Hitung tingkat perputaran sediaan dan bandingkan dengan tingkat perputaran sediaan tahun lalu. Bisa memberikan informasi apakah sediaan lambat dalam proses penjualan atau pemakaiannya dalam perusahaan. Auditor perlu menghitung tingkat perputaran persediaan semua kelompok dan membandingkannya dengan tingkat perputaran sediaan tahun lalu. L. Lakukan pengamatan terhadap sediaan yang lambat, pemakaian atau penjualannya. Sediaan yang lambat penjualan dan pemakaiannya akan mempunyai nilai yang berkurang dari kos pemerolehannya. Oleh karena itu, dalam pengamatannya terhadap perhitungan fisik sediaan, auditor melakukan pengamatan terhadap barang-barang yang lambat penjualannya dan pemakaiannya. M. Mintalah surat representasi sediaan dari klien. Surat ini untuk menyadarkan klien bahwa tanggung jawab atas kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan berada di tangan klien, bukan di tangan auditor. Surat representasi sediaan berisi pernyataan klien mengenai sediaan yang disajikan di neraca. Yang kelima, pemeriksaan penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Periksa klasifikasi sediaan di neraca. Menurut Pak Bu, jika jumlahnya material, sediaan dalam perusahaan manufaktur harus disajikan menurut unsur-unsur utama sediaan, yaitu produk jadi, produk dalam proses, bahan baku, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Urutan penyajian unsur utama sediaan tersebut disertakan pada urutan likuiditasnya. Auditor harus memeriksa apakah klien telah melakukan klasifikasi sediaan di neracanya sesuai Paku.
B. Periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan sediaan. Klien harus menjelaskan di laporan keuangannya mengenai metode penentuan kos dan metode penilaian yang digunakan dalam menyajikan sediaan di neraca. Auditor harus memeriksa apakah klien sudah membuat catatan yang lengkap mengenai sediaannya. C. Lakukan analytical review terhadap sediaan. Review analitik ini merupakan review secara menyeluruh mengenai kewajaran sediaan yang disajikan dalam neraca. Dalam prosedur ini, auditor menghitung berbagai rasio yang bersangkutan dengan sediaan, dan jika ditemukan fluktuasi rasio tertentu dari tahun sebelumnya, auditor berkewajiban mendapatkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya fluktuasi rasio tersebut. Hubungan antara tingkat perputaran sediaan, tingkat sediaan pada tanggal neraca, dan volume penjualan semuanya harus mendukung pengujian-pengujian substantif yang telah dilakukan auditor.